Ya, kali ini saya akan membacakan sebuah tweet horor yang saya ambil dari Twitter dari akun @balakarsa. Kayak sebuah tweet, ada sesuatu yang janggal pendakian seorang diri di jalur ilegal. Solo hiking di Gunung Merbabu di malam kabisat. Oke, begini ceritanya. Getar ponsel beradu di atas nesting. Ada pesan masuk. Bro, ning tempat biasa yo. Iki aku karo cacah ning kene. Pesan dari salah satu temanku. Bergegas ku ganti baju tanpa mandi. Ya, kenapa harus mandi? Lelaki bujang lupa mandi atau tak sengaja mandi itu hal wajar. Ku bawa semua yang ku perlu. Dimasukkan dalam wastebagku. Preng, teng, 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 teng. Suara keong sprint menggelegar. Ya, ini armadaku untuk ke tempat itu. Sampailah aku di sana. Halo, WhatsApp, Instagram, TikTok, bro. Ucapku penuh canda. Bajindul, lama loh kamu bro kesininya. Ucap temanku Bagus. Yo sorry, aku tadi baru bangun. Ucapku. Halah, ya wis lah. Kamu sibuk nggak minggu depan? Tanya Bagus. Wah, nggak bisa aku. Aku mau ke Merbabu loh. Jawabku. Waduh, nanjak terus apa nggak capek? Tanya Bagus lagi. Biasa bro, udah biasa kok. Jawabku. Nanjak kapan? Tanya si Bagus. Malam kabisat. Jawabku pada si Bagus. Sontak, Bagus menelan ludah dan menepuk jidatnya. Lalu aku yang heran. Aku bertanya pada Bagus. Ngopo toh Gus? Ngomong ngopo? Kamu ini nekat loh. Bulan sedang gak enak. Posisi juga kabisat. Ucap Bagus. Doakan saja aman toh bro. Ucapku. Yaudah bro, terserah kamu juga. Ucap Bagus pasrah. Tiba-tiba, ngendikane simbahku, kabisat iku luwih bahaya saka suro. Hati-hati wae, akeh wujud mesti sing bakal mbok temoni. Ucap Bagus akan cerita wejangan kakeknya. Tubuhku seketika panas dan merinding mendengar kata itu. Orang Jawa, terutama pemuda seperti kami, pasti akan was-was jika ada pesan oleh orang tua. Karena kebanyakan memang relate dengan kejadian pengalaman orang tua tersebut. Sebentar, kamu mau naik via jalur mana bro? Tanya Bagus. Via N bro. Jawabku singkat. Muka Bagus langsung pucat memutih. Dia diam lumayan lama. Kamu yakin itu jalur sepi dan ilegal loh? Ucap Bagus cemas. Aman bro, santai wae. Aku sudah tahu treknya kok. Hening. Suara hening. Hanya suara kendaraan motor yang lalu lalang. Kemudian, Bagus mengatakan kata yang membuatku sedikit takut. Di sana, banyak pendaki hilang. Terlebih juga, pasti banyak demit dan wingit. Yakin kamu bro? Ucap Bagus kembali meyakinkanku.
Kamu nanjak kabisat loh bro. Dan via jalurnya kayak gitu. Ucap Bagus yang mungkin tidak mengizinkan aku melakukan pendakian di sana di via N. Tapi ucapan Bagus semakin membuatku tertantang untuk lewat jalur itu. Aku semakin penasaran. Singkat cerita, malam yang sunyi dan sepi, ku siapkan semua peralatan survive, parang, dan semua starter pack pendakian terbaikku. Gitar kecil pun tak luput aku bawa untuk menemani rasa jenuhku nanti di perjalanan sana. Ya, aku siap dan aku tak sabar menunggu waktu pagi. Waktu di mana aku akan ke sana, berjalan di terik dan dinginnya merbabu. Dingin yang mengisyaratkan bahwa pelukmu merbabu akan selalu kurindu dalam tiap bait-bait untayan tulisanku ini. Bait yang kutulis di merbabu via N. Aku berangkat dari kota S, kota kecil yang kurasa magis dan rindu bagi yang pernah singgah di situ. Aku mencari tumpangan truk sampai di kota B, kemudian melanjutkan perjalanan dengan numpang mobil pick-up sayur ke dusun D. Mas, ajeng tun pundi? Ten merbabu via SG? Tanya ibu-ibu di pick-up sayur itu. Namanya Ibu Rukmini kalau tidak salah. Via S adalah jalur favorit merbabu. Tapi aku pun menyebutkan nama via N pada Ibu Rukmini. Sontak beliau kaget. Sanes bu, kula ajeng ten via N. Hehe, jawabku. Namun Ibu Rukmini pun kaget, pucat, dan diam cukup lama. Mas, saestu jenengan ajeng munggah ten mriku piyambak? Tanya Ibu Rukmini meragukanku. Kubalas hanya senyuman dan anggukan. Aku takut jika obrolan ini diteruskan, malah membuatku tak nyaman. Dan sampailah aku di dusun N. Dusun yang masih asri dengan kearifan lokal. Penduduknya di sini rata-rata berprofesi sebagai petani dan peternak sapi perah. Ya, kota B memang terkenal dengan kota susu. Jadi wajar tiap rumah pasti ada yang pelihara sapi perah. Sepengetahuanku, dusun N terletak di Kecamatan A, Kabupaten B. Jalur yang kurang diminati karena aksesnya yang lumayan sulit. Terlebih juga treknya yang sangat terjal. Mungkin treknya lebih ngeri daripada via W, C, S, ataupun rute terpanjang yaitu via T. Pendakian aku lakukan di pergantian mau habis musim hujan, ancaman hujan badai, atau terpeleset karena jalur licin menjadi ancaman. Karena itu, disarankan para pendaki hanya mengakses Gunung Merbabu lewat jalur resmi agar keselamatan lebih terjamin. Aku berjalan menuju pos pendaftaran kurang lebih 1 jam. Ya, jalannya cukup terjal berbatu. Mungkin karena via pendakiannya sepi dan ilegal, jadi belum terjamah oleh pembangunan pemerintah. Hanya swadaya masyarakat yang bisa dilakukan. Aku bertanya-tanya pada penduduk sekitar arah menuju base camp via N. Ya, mau bagaimana? Aku baru pertama kali dan mau menjajaki via N ini. Aku diarahkan ke sebuah rumah yang cukup berjauhan dengan rumah penduduk lain. Kula nuwun. Assalamualaikum. Sapaku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Monggo mas, Pinara, ucap tuan rumah yang ternyata adalah penjaga Via N. Nggih pak, ucapku lagi. Mau naik mas, ucap bapak-bapak pemilik rumah. Iya pak, jawabku. Rencange pundi? Tanya bapak pemilik rumah lagi. Kula piyambakan pak, ucapku dengan senyum sekenanya. Aduh, saestu mas, ucap bapak itu. Aku hanya tersenyum menganggukkan kepala. Si bapak kaget keheranan karena baru kali ini mendapati orang yang mau naik sendirian via jalur ini. Aku pun memberanikan diri bertanya. Sakderenge pangapunten pak, lha enten napa ten dhuwur? Ucapku penasaran. Dan bapak itu tertawa menggelegar entah karena apa. Kemudian bapak itu berkata sambil tertawa. Ya entene mung alas merbabu to mas, ucap bapak itu. Bapak itu pun izin mengambil buku tamu. Monggo, isi buku tamu riyin, ucap bapak itu. Aku pun membuka buku dan kaget. Buku tamu bapak baru terisi setengahnya. Dan buku itu yang telah digunakan selama belasan tahun. Bahkan mungkin sudah puluhan tahun. Dan mungkin hanya ada satu tim yang melakukan perjalanan melalui desa ini. Dan Mapala dari S adalah yang paling rajin naik via jalur ini. Lewat tutur bapak pemilik rumah sekaligus penjaga via jalur ini, mereka sering menggunakan jalur via N untuk pendidikan dan pelantikan anggota dan terkadang kegiatan sosial. Sudah dipastikan aku akan sendirian karena hanya aku saja yang naik hari ini. Ya, hanya aku yang lewat jalur ini dan tidak ada pendaki lain yang lewat sini. Sedikit merinding juga. Takkan berpapasan dengan satupun pendaki sampai pos 3. Ah, biarlah. Sejenak, aku menyempatkan diri untuk berbincang dengan bapak itu sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke camp 1. Bapak itu pun menceritakan sejarah desa ini. Menurut cerita turun-menurun nenek moyang bapak itu, nama desa ini diambil dari seorang abdi dalam Keraton Kasunanan Surakarta yang berilmu tinggi bernama Mbah Kertodeso. Pada suatu hari, Mbah Kertodeso diajak Raja Kasunanan Surakarta, Sinuwun Pakubuwono, melakukan ritual ke kawah Gunung Merbabu. Sepulang dari kawah Gunung Merbabu, Sinuwun kelelahan, lalu digendong Mbah Kertodeso hingga tiba di sebuah pemukiman. Saat beristirahat di tempat itu, Sinuwun terpesona dengan keindahan alam sekitar. Beliau bersabda, tempat itu diberi nama Candi Sari, atau berarti tempat yang asri dan baik untuk bermukim. Setelah mengantar Sinuwun sampai keraton, Mbah Kertodeso kembali ke tempat yang asli tadi untuk menetap dan menjadi sesepuh di sana. Mulai saat itu, wilayah tersebut dikenal sebagai Dukuh Candi Sari. Tutur bapak itu. Cukup terkesan dengan sejarah dari bapak itu. Sampai tak terasa perutku pun bermelodi meronta, diberi bahan bakar. Aku merasa malu karena bunyi perutku terdengar oleh bapak itu. Aku dipersilahkan memesan makan, meskipun pemilik rumah tidak mematok biayanya. Intinya adalah
menggunakan sopan santun yang sesuai saat bertamu saja, tutur bapak itu. Meski tidak enak hati, akhirnya aku meminta pamit dan izin untuk naik siang itu juga. Pak, ngapunten, kula pamit munggah nggih, ucapku pada bapak itu. Nggih mas, hati-hati nggih, niki malam kabisat. Menawa weruh napa mawon, boten sah digagas mas. Lanjut melampah terus mawon, ucap bapak itu tersenyum. Malam kabisat terjadi 4 tahun sekali di bulan Februari di tanggal 29. Dan bulan memancarkan sinar yang berbeda kali ini. Perjalanan dimulai. Jalan masih landai yang kulewati. Kulewati ladang penduduk. Ya, suasana asli pedesaan lereng gunung. Sesekali kulihat gadis desa yang ikut membantu orang tuanya berladang. Amboy, tak jemu-jemu aku melihatnya. Tetap mantap kulangkahkan kaki. Jalan mulai naik dan terjal. Tak ayal ilalang tinggi mulai menghalangi langkahku. Wah, dhuwur banget suket iki, ucapku dalam hati. Aku langsung mengeluarkan golok untuk membersihkan jalur yang tertutup. Lama membuka jalur dengan medan yang terjal, sampailah pada kawasan yang vegetasinya mulai sangat rapat dan mulai turun gerimis. Aku mencari jika ada bekas tebasan golok atau apapun, karena itu adalah jalur yang pernah dilewati. Tak terasa, gerimis ini jatuh ke kulit. Tetesannya seolah jarum yang menusuk-nusuk. Ya, sensasi ini yang akan didapat jika terkena gerimis atau sialnya hujan. Tapi aku lebih takut kabut, karena aku tak tahu apa saja yang ada di balik kabut itu. Ku percepat langkah, dan tak hentinya aku mengayunkan golokku ke kiri dan ke kanan. Jalan berliku, licin, terjal. Ekspektasiku salah. Medannya ternyata jauh lebih berat dari apa yang aku bayangkan. Tiba-tiba, hal yang tak kusukai di tempat seperti ini. Ya, kabut. Karena kabut membuatku tak bisa mengetahui jalur. Ya, karena pandanganku tak bisa leluasa. Terlebih, ini bukan jalur resmi. Aku juga sedikit was-was jika bertemu hewan buas. Aku berjalan perlahan. Kulihat ada pohon besar. Mungkin aku bisa mendirikan bivak di sana. Ini juga mau maghrib. Tak elok jika aku melanjutkan di waktu seperti ini. Alangkah baiknya aku beristirahat sejenak sambil menunggu kabut reda. Aku membuka tas kerilku. Tapi angin pun menghantam dan berhembus sangat kencang. Hush, hush. Aduh, aku sedikit was-was. Kenapa alam menyambutku dengan kurang ramah? Banyak tanyaku yang tak bisa kujelaskan. Ah, raurusan, ucapku dalam hati. Dan aku panjatkan doa. Aku berinisiatif mendirikan tenda memunggungi arah angin. Kebetulan tendaku single layer, jadi pintunya cuma satu. Jadi aman. Tak lupa akan ku double untuk flysheet, biar angin tidak terlalu masuk dan embun tidak masuk juga jika gerimis. Aku dirikan tenda dengan susah payah, sulit,
Sangat sulit mendirikan tenda di situasi seperti ini, terlebih seorang diri. Dan akhirnya tendaku berdiri. Aku masukkan tas gerilku dan semua bawaanku. Tak lupa, aku buat lubang diameter 1 meter guna membuat api unggun nanti. Sekedar penghangat tubuh. Saya membuat api unggun karena terdesak dan ini jalur ilegal. Tapi dengan catatan harus bertanggung jawab atas api unggun yang dibuat dengan mematikan dan merapikan. Jangan sampai ada bara api yang terlewat satupun. Setelah semua siap, aku pun membawa parang dan pisau multiguna untuk mencari kayu bakar. Angin begitu gila dan ganas. Suaranya bak deru kapal perang. Hush, 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 hush. Semoga aku selalu diberi perlindungan oleh Tuhan. Aku menyisir setiap bawah pohon untuk mencari kayu kering. Walau ku tahu kayu banyak yang basah. Tapi beruntung, pohon di gunung kebanyakan masih bisa dibakar walau basah. Entah itu karena apa, aku kurang paham. Aku mengumpulkan tanpa menebang atau memotong pohon hidup. Tak lupa aku meminta izin. Kula nuwun, Mbah. Kula nyuwun kayune nggih. Kata yang biasa entah izin kepada siapa, tapi saya yakin kata ini kaya akan makna toleransi. Kukumpulkan dan kuikat dengan tali paraket. Kubawa menuju tendaku lagi. Aku berjalan perlahan dengan bantuan penerangan headlampku itu. Tapi ada suara gitar dan mungkin suara itu suara perempuan bernyanyi dalam bahasa Jawa. Tepat suara itu berasal dari arah tendaku. Suara angin dan dahan menambah kesan merinding sore menjelang malam itu. Siapa perempuan yang berkidung dengan lantunan gitar di hutan seperti ini? Bukankah hanya aku yang ada di daftar tamu dan tidak ada pendaki lain lewat sini? Siapa? Siapa? Dan siapa? Tanyaku dalam hati, dalam rasa was-was dan merinding luar biasa. Suara siapa itu? Bener luput, olo becik lawan bejo ciloko. Mapan saking ing badan, priyangga dudu saking wong liya. Pramila den ngati-ati sakeh durgama singgahana den Agris. Suara itu lantang terdengar dan membuat nyaliku ciut. Makna yang menyinggung pendakianku ini kurasa. Dan dapat diartikan nyanyian itu seperti ini. Benar salah, kurang baik, baik. Demikian juga keberuntungan, celaka, bersemayam dari dalam dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Buat itu, berhati-hatilah dari banyaknya bahaya, menyingkirlah lekas. Siapa yang tidak berdiri bulu kuduknya mendengar kidung atau nyanyian Jawa? Dan itu tembang Durmo. Jadi teringat film kuntilanak jadinya kala itu. Sopo kayu? Pertanyaan yang timbul dalam hati belum berani mendekat ke sana. Aku masih terdiam. Aku ragu mau melangkah, maju atau mundur. Kenapa aku jadi penakut seperti ini? Dan
Aku terkejut tatkala kulihat ada tenda berdiri di samping tendaku. Tampak kulihat api unggun sudah menyala di lubang yang kubuat tadi. Perlahan, aku berjalan mendekati tendaku. Samar-samar kulihat seorang wanita bernyanyi. Aneh. Dan mengambil gitar kecilku tanpa izin. Rasa takut berubah menjadi kesal dan penasaran. Aku bercepat langkah ke sana. Lalu, "Hei, siapa yang mengizinkanmu memakai gitarku dan memainkannya?" Ucapku sedikit keras. Dan dia hanya terdiam dan masih melanjutkan bernyanyi dan memainkan gitarku. Dasar tidak ada sopan santun, umpatku dalam hati. Mendekati, perlahan dan perlahan, kuraih pundaknya. Dan ia langsung berhenti bernyanyi dan memainkan gitar. Perlahan, dia mulai menunjukkan mukanya. Astagfirullah, aku terkejut. Aku tidak percaya. Paras yang membuat mata akan terbuka lebar.